Bab 1567. Pertemuan yang tak terduga. Saat ini, di tengah-tengah perbukitan yang bergelombang, ki pedang dan kekuatan api berbenturan dengan hebat. Sebagian besar area bebatuan telah diledakkan, dan tumbuh-tumbuhan telah lama tersapu bersih. Zhou Yu menahan auranya, dan saat tiba di dekatnya, dia langsung melihat situasi di lapangan. Seorang wanita yang memegang pedang sedang dikepung oleh 3 ahli alam kaisar yang menggunakan kekuatan api. Dan wanita yang memegang pedang itu adalah Shen Yin. Zhou Yu sebelumnya mengira bahwa indranya salah. Tanpa diduga, ia akan bertemu Shen Yin di sini. Saat Zhou Yu tiba, sebuah ledakan dahsyat terjadi. Gelombang api yang memscorching langsung menghantam Shen Yin. Meskipun kekuatan pedang Shen Yin tidak dapat ditembus, namun, kultivasinya hanya berada di alam raja tingkat 9. Menghadapi serangan habis-habisan dari ahli alam kaisar tingkat 2 ini, dia akhirnya tidak mampu menahannya. Ledakan. Shen Yin langsung terlempar jauh. Panas yang mengerikan itu menyebabkan cedera fisik yang signifikan. Wajah Zhou Yu berubah muram, dan dia segera melayangkan pukulan. Ledakan. Gelombang ki dan kekuatan darah yang dahsyat meledak dari tubuh Zhou Yu, menghantam ketiga orang tersebut. Awalnya, ketiganya tampak gembira melihat Shen Yin terluka, dan ingin segera menangkapnya. Namun secara tak terduga, pada saat kritis ini, serangan mengerikan tiba-tiba terjadi. Ekspresi ketiganya berubah, dan mereka segera meninggalkan Shen Yin, berbalik untuk menghadapi serangan Zhou Yu. Namun, begitu disentuh, ekspresi ketiganya tiba-tiba berubah drastis. Kekuatan pukulan itu jauh lebih dahsyat daripada yang mereka bayangkan. Serangan gabungan mereka langsung hancur berkeping-keping. Setelah itu, ketiganya langsung terpental ke belakang sambil memuntahkan darah. Zhou Yu tidak mengejar mereka, melainkan melesat ke sisi Shen Yin dan membantunya berdiri. Shen Yin, apakah kamu baik-baik saja? Shen Yin sudah terjerumus ke dalam keputusasaan. Tanpa diduga, seseorang datang untuk menyelamatkannya pada saat itu. Zhou Yu. Shen Yin menatap Zhou Yu dengan terkejut. Dia tidak menyangka Zhou Yu akan muncul di sini. Zhou Yu mengangguk. Lalu dia menunduk, melihat pakaian Shen Yin hangus terbakar oleh kobaran api, dengan kulit yang terbuka, terutama di dada dan perutnya, terbakar parah. Pemandangan itu sungguh menyedihkan. Melihat tatapan Zhou Yu, Shen Yin secara naluriah meringkukkan tubuhnya. Namun begitu dia bergerak, area yang terbakar terasa berdenyut-denyut dengan rasa sakit yang hebat, menyebabkan wajahnya memucat dan keringat dingin muncul di dahinya. Zhou Yu segera melepas jaketnya dan menyelimuti Shen Yin dengan jaket itu. Jangan bergerak dulu, aku akan menangani ketiga orang ini sebelum merawat lukamu. Setelah berbicara, Zhou Yu berdiri dan menatap ketiga ahli alam kaisar itu. Pada saat ini, ketiganya telah pulih dari serangan sebelumnya, tetapi mata mereka menunjukkan rasa takut saat menatap Zhou Yu. Pakar alam kaisar tingkat 2 di antara mereka menatap Zhou Yu dengan dingin dan berkata, "Siapa kamu? Sekte Xuanhuo kami sedang melakukan urusan di sini, sebaiknya kau minggir, atau kau akan menyinggung perasaan kami dan menyesalinya." Sekte Xuanhuo. Zhou Yu tidak menyangka akan bertemu orang-orang dari Sekte Xuanhuo di sini. Mengapa Shen Yin berkonflik dengan orang-orang dari Sekte Xuanhuo? Meskipun bingung, Zhou Yu tetap berbicara. "Dia temanku. Saya mohon dengan hormat agar kalian bertiga menunjukkan keringanan hati. Jika ada persyaratan, silakan sampaikan. Lagi pula, Sekte Xuanhuo adalah kekuatan teratas yang tidak lebih lemah dari pavilion obat iblis, dan Zhou Yu tidak ingin menyinggung mereka tanpa alasan." Dengan demikian, sikapnya dianggap ramah. Namun, pakar alam kaisar tingkat 2 itu mengangkat alisnya dan menjawab dengan belak-belakan. Menunjukkan kelonggaran. "Kau pikir kau siapa sampai berani bernegosiasi dengan Sekte Xuanhuo?" Zhou Yu menyipitkan matanya tetapi tetap menahan diri, lalu berkata, "Saya Zhou Yu." Zhou Yu. Saat mendengar nama Zhou Yu, ekspresi ketiganya sedikit membeku. Jelas sekali, ketiganya pernah mendengar tentang Zhou Yu. Setelah terkejut sesaat, pakar alam kaisar tingkat 2 itu mencibir. "Jadi, kamu adalah Zhou Yu. Kudengar kau menduduki peringkat pertama di antara generasi muda di dunia seni bela diri mortal. Sungguh kejutan bertemu Anda di sini. Namun, reputasimu tidak sesuai dengan yang pernah kudengar." Pakar alam kaisar tingkat 2 itu menunjukkan ekspresi mengejek. Zhou Yu mengangkat alisnya. "Berbeda. Apa maksudmu?" Pakar alam kaisar tingkat 2 itu mengejek. "Zhou Yu, kau sudah diracuni oleh racun pengunci jiwa alam bawah, apa kau tidak tahu? Atau menurutmu kami tidak bisa melihat?" Mendengar hal itu, hati Zhou Yu pun ikut terkejut. Racun pengunci jiwa dunia bawah ini sama sekali tidak dikenalinya. Namun orang-orang ini dapat mengetahuinya hanya dengan sekali lihat. Apa penyebabnya?
Mungkinkah racun ini umum di antara sekte-sekte tersembunyi ini? Meskipun bingung, ekspresi Zhou Yu tetap tidak berubah sepanjang waktu. Apa maksud kalian bertiga? Terlepas dari apakah Anda merilisnya atau tidak, bicaralah dengan jelas. Zhou Yu berkata tanpa ekspresi. Pakar alam kaisar tingkat 2 itu mencibir dengan dingin. Jika Anda tidak diracuni, kami mungkin akan mempertimbangkan kembali. Tapi kau sudah diracuni dan masih saja sombong. Kau mencari kematian. Setelah berbicara, ahli alam kaisar tingkat 2 itu berteriak dengan tegas. Memukul. Setelah berbicara, ketiganya tanpa ragu melepaskan kekuatan api, melancarkan serangan terhadap Zhou Yu. Bab 1568. Tubuh kuat. Melihat ketiga orang itu bergerak, senyum dingin terlintas di mata Zhou Yu. Mencari kematian. Saat berikutnya, ledakan. Gelombang ki dan kekuatan darah yang mengerikan meletus dari tubuh Zhou Yu. Segera setelah itu, dia melayangkan pukulan yang dahsyat. Dalam sekejap, ratusan kekuatan ki berbentuk naga muncul di sekitar tinjunya. Itu adalah kekuatan geng naga yang sudah lama tidak digunakan. Dalam sekejap, ketiga orang itu kewalahan oleh kekuatan ki berbentuk naga tersebut. Bam, 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 disertai serangkaian ledakan dahsyat. Serangan ketiganya itu hancur lebur hanya dengan satu pukulan Zhou Yu. Pemimpin itu, seorang ahli alam kaisar tingkat 2, tampak terkejut dan marah. Ini tidak mungkin. Kau jelas-jelas diracuni, bagaimana mungkin kau? Sebelum dia selesai bicara, Zhou Yu sedikit mengangkat sudut mulutnya, sosoknya langsung menghilang. Pakar alam kaisar tingkat 2 bereaksi sangat cepat, menyadari bahayanya, naluri pertamanya adalah mundur dengan cepat. Namun, semuanya sudah terlambat. Namun, ia malah melihat Zhou Yu muncul tepat di depannya dan melayangkan pukulan yang sangat keras. Bam! Pukulan itu tepat mengenai dada pria tersebut. Dalam sekejap, sebuah lubang berdarah terbentuk di tubuh pria itu akibat pukulan Zhou Yu. Tubuh ahli alam kaisar tingkat 2 itu langsung membeku, nyawa dengan cepat memudar dari matanya. Wajahnya dipenuhi rasa sakit dan kebingungan. Zhou Yu mencibir dan berkata, "Meskipun aku diracuni, berurusan denganmu tetaplah mudah." Setelah mengatakan itu, napas ahli alam kaisar tingkat 2 itu tiba-tiba terhenti, tubuhnya jatuh ke tanah dengan keras. Melihat pemandangan ini, dua pendekar alam kaisar lainnya panik. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka berbalik dan lari. Melihat itu, Zhou Yu mencibir. Mencoba lari. Terlambat. Zhou Yu segera mengaktifkan jurus gunung dan sungai, mengejar mereka, dan dalam sekejap mata, dia berhasil menyusul keduanya. Di bawah tatapan tak percaya Shen Yin, kedua pendekar alam kaisar itu dipenggal kepalanya oleh Zhou Yu dalam sekejap. Dengan tatapan kosong, Shen Yin berkata, "Pria ini, mengapa kekuatannya masih sangat meningkat?" Di bawah tatapan terkejut Shen Yin, sosok Zhou Yu berkelebat, sudah berdiri di depannya. "Shen Yin, ada apa?" Melihat Shen Yin yang kebingungan, Zhou Yu bertanya dengan bingung. Barulah saat itu Shen Yin tersadar dari lamunannya, menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata, "Saya baik-baik saja. Ngomong-ngomong, ku dengar kau diracun. Apa yang telah terjadi?" Zhou Yu mengangkat bahu dan berkata, "Aku tanpa sengaja tertipu oleh tetua agung dari paviliun obat iblis dan diracuni, kultivasi jalur pemurnian kiku sekarang disegel." Mendengar itu, Shen Yin, yang baru saja kembali tenang, kembali menunjukkan ekspresi terkejut. "Diracuni, kultivasi jalur pemurnian kimu disegel. Dan masih tetap sehebat ini?" Shen Yin menatap Zhou Yu dengan tak percaya. Zhou Yu terkekeh dan berkata, "Mau bagaimana lagi, saya memang bugar secara fisik." Setelah mengatakan itu, Zhou Yu melirik dada Shen Yin dan berkata, "Jadi, apakah kamu membutuhkan aku untuk menyembuhkan lukamu?" Mendengar itu, wajah Shen Yin langsung memerah. Dia ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata, "Kalau begitu, aku akan merepotkanmu." Setelah itu, dia melepas pakaiannya dan merentangkan kedua tangannya. Zhou Yu mendekati Shen Yin, mengulurkan telapak tangannya, dengan lembut meletakkannya di dadanya, dan mengaktifkan inti sejati Yimu yang langka di meridiannya, perlahan-lahan menyalurkannya ke dalam tubuh Shen Yin. Untungnya, sebagian besar luka Shen Yin hanya bersifat dangkal. Jadi, hanya sedikit esensi sejati Yimu sudah cukup untuk menyembuhkan mereka. Berkat perawatan teliti Zhou Yu, luka bakar di dada dan perut Shen Yin dengan cepat kembali normal. Bagian yang hangus menjadi halus dan empuk kembali. Setelah melakukan semua itu, Zhou Yu segera menarik tangannya, berdiri, dan berjalan ke samping. "Kamu sebaiknya ganti baju dulu." Dengan wajah memerah, Shen Yin buru-buru mengeluarkan pakaian baru dan memakainya. "Semua sudah siap."
Mendengar suara Shen Yin, Zhou Yu akhirnya berbalik. Hanya untuk melihat Shen Yin menundukkan kepala, wajahnya memerah. Zhou Yu berdeham. Baiklah, Shen Yin, mengapa kau di sini? Shen Yin menjawab. Akhir-akhir ini, keadaan di ibu kota tidak aman, jadi keluarga meminta saya untuk meninggalkan ibu kota untuk sementara waktu. Saya dengar wilayah barat laut cukup ramai akhir-akhir ini, jadi saya datang untuk melihat-lihat dan juga menganggapnya sebagai semacam pelatihan. Zhou Yu terkejut. Apakah ibu kota tidak aman? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di ibu kota? Shen Yin terkejut. Kamu tidak tahu. Paviliun obat iblis dan Sekte Xuanhuo ingin melanggar aturan dan secara paksa memasuki dunia, bahkan bersekutu dengan sekte-sekte tersembunyi untuk menghadapi Laut Raja Langit dan 10 Raja Dewa Agung, konon mereka bahkan bertarung secara terbuka. Kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, Laut Raja Langit benar-benar setuju untuk mengizinkan Paviliun obat iblis dan Sekte Xuanhuo memasuki dunia. Jadi, itulah yang dimaksud dengan sekte-sekte tersembunyi yang memasuki dunia ini. Zhou Yu memang mengetahui hal ini. Dia mengangguk sebagai tanda mengerti. Saya sudah sedikit mendengar tentang masalah ini. Detail spesifiknya, saya kurang yakin. Shen Yin tampak sangat marah. Sekte-sekte tersembunyi ini seharusnya tidak boleh muncul ke dunia. Semua ini karena Raja Laut Surgawi, entah mereka diintimidasi atau mendapat keuntungan tertentu, mereka akhirnya menyetujui tuntutan mereka. Zhou Yu terkejut. Kamu sedang membicarakan siapa? Itulah Raja Dewa Emas dan Li Changqing. Shen Yin berkata dengan marah. Raja Dewa Emas menduduki peringkat pertama di antara 10 Raja Ilahi Agung. Zhou Yu mengetahui hal ini. Namun, nama Li Changqing ini belum pernah ia dengar sebelumnya. Siapakah Li Changqing? Tanya Zhou Yu. Bab 1569. Dikejar untuk dibunuh. Shen Yin berbicara. Li Changqing adalah ahli terkemuka dari Laut Raja Surgawi, seorang ahli alam leluhur. Sebenarnya, operasi Laut Raja Surgawi pada dasarnya didikte oleh Li Changqing dan Raja Dewa Emas. Banyak peraturan yang ditetapkan oleh mereka. Termasuk aturan bahwa sekte-sekte tersembunyi tidak boleh memasuki dunia. Namun kali ini, merekalah sendiri yang secara pribadi melanggar aturan yang mereka tetapkan. Shen Yin berkata dengan marah. Zhou Yu memperhatikan dan bertanya. Anda tampak sangat marah. Shen Yin berkata, tentu saja. Jika bukan karena kekacauan yang mereka buat, saya tidak akan berada dalam situasi berbahaya seperti ini. Jika bukan karena kamu, aku akan berada dalam masalah besar. Zhou Yu tertawa kecut. Jadi itulah alasannya. Setelah mengobrol sedikit lebih lama dengan Shen Yin, Zhou Yu berkata, baiklah, Shen Yin, kalau tidak ada pilihan lain, aku akan pergi duluan. Hati-hati di jalan. Shen Yin dengan cepat berkata, tunggu sebentar. Bukankah kamu masih keracunan? Kamu terburu-buru kemana? Zhou Yu mengangkat bahu. Tentu saja saya akan menemukan cara untuk melakukan detoksifikasi. Saya datang ke sini khusus untuk tujuan itu. Shen Yin bertanya dengan rasa ingin tahu. Jadi, kamu sudah menemukan caranya? Zhou Yu mengangguk. Ya, konon menemukan api Phoenix kuno dapat membersihkan racun. Api Phoenix kuno. Ekspresi Shen Yin berubah. Melihat ini, Zhou Yu terkejut. Ada apa? Shen Yin berkata dengan ekspresi muram. Api Phoenix kuno, kemungkinan besar kau tidak akan bisa mendapatkannya. Sejauh yang saya tahu, api ini telah jatuh ke tangan pemimpin Sekte Xuanhuo. Pemimpin Sekte Xuanhuo itu adalah seorang ahli terkemuka yang kultivasinya telah mencapai alam leluhur. Zhou Yu mengangkat alisnya. Tuan Sekte Xuanhuo. Apakah informasi ini benar? Shen Yin segera meyakinkannya. Itu benar sekali. Saya jamin. Ini adalah informasi yang diperoleh para tetua saya dari jajaran tinggi Raja Laut Surgawi. Sebelum datang ke sini, saya secara khusus mempelajari situasi kedua sekte ini. Selain itu, ketua Sekte Xuanhuo itu adalah seorang ahli tingkat alam leluhur kelas 5. Pria itu adalah anggota alam leluhur sejati, kekuatannya sangat menakutkan. Dalam kondisi Anda saat ini, bertemu dengannya sama sekali tidak memberi Anda peluang. Kata-kata Shen Yin membuat wajah Zhou Yu berubah sangat muram. Awalnya, dia mengira api Phoenix kuno berada di tanah air terjun Phoenix kuno, dan meskipun berisiko, dia ingin menemukan cara untuk mendapatkannya. Namun kini, Shen Yin tiba-tiba mengatakan bahwa api Phoenix kuno telah diambil oleh pemimpin Sekte Xuanhuo. Ini bermasalah. Hah? Tidak benar. Wajah Zhou Yu tiba-tiba menjadi gelap. Api Phoenix kuno di tanah air terjun Phoenix kuno diceritakan kepadanya oleh gadis misterius bernama Yu Qingluan. Dia selalu merasa bahwa gadis ini muncul secara tiba-tiba, seolah-olah mengincarnya. Namun,
selama interaksi mereka, dia hanya menyelamatkannya dan memberitahunya tentang api Phoenix kuno. Selain itu, dia tidak melakukan hal lain. Hal ini membuat Zhou Yu curiga terhadap motifnya, tetapi dia tidak menemukan poin yang mencurigakan. Namun, setelah mendengar Shen Yin mengatakan bahwa api Phoenix kuno telah jatuh ke tangan pemimpin sekte Xuanhuo, disinilah letak masalahnya. Apakah Yu Qingluan mengetahui hal ini? Atau mungkin dia tidak tahu? Zhou Yu teringat ekspresi wajah Yu Qingluan ketika dia menceritakan hal ini kepadanya. Melihat sikapnya yang tenang, Yu Qingluan sepertinya sudah tahu segalanya. Tapi jika dia tahu, mengapa dia tidak mengatakannya? Apa tujuannya? Memperdayanya ke tanah air terjun Phoenix kuno. Sejenak, berbagai pikiran melintas di benak Zhou Yu. Melihat ekspresi Zhou Yu yang terus berubah, Shen Yin berpikir Zhou Yu sedang putus asa karena tidak bisa mendapatkan api Phoenix kuno. Dia buru-buru berkata, "Zhou Yu, jangan terburu-buru. Mungkin kita punya cara lain. Bagaimana kalau aku ikut denganmu? Mari kita lihat apakah ada hal yang bisa saya bantu." Zhou Yu menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Baiklah. Saat ini, belum ada informasi lebih lanjut, Zhou Yu hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Tak lama kemudian, Zhou Yu dan Shen Yin kembali ke mobil. Chen Hansheng mengantar mereka ke sebuah villa pribadi yang terletak di pinggiran ibu kota provinsi. Lalu dengan sopan ia berkata, "Tuan Zhou, saya akan menghubungi ketua Paviliun Xiao. Jika ketua Paviliun Xiao setuju, saya akan mengatur semua bahan dan mengirimkannya kepada Anda dalam waktu sesingkat mungkin. Bagaimana kalau kamu beristirahat di sini selama sehari?" Zhou Yu mengangguk. "Baiklah. Terima kasih banyak, Menteri Chen." Chen Hansheng tertawa kecil tak berdaya dan melambaikan tangannya. "Tuan Zhou, Anda terlalu sopan. Kalau begitu saya permisi dulu." Setelah mengatakan itu, Chen Hansheng segera pergi. Namun, tepat saat Chen Hansheng melangkah keluar dari gerbang villa, dia mengeluarkan teriakan kaget. Tepat setelah itu, aura mengerikan langsung menyelimuti daerah tersebut. Chen Hansheng langsung terlempar ke belakang akibat aura mengerikan ini. Wajah Zhou Yu menjadi gelap, dia bergegas maju dan menangkap Chen Hansheng. Namun, Chen Hansheng sudah berlumuran darah. Wajahnya pucat pasi, matanya dipenuhi rasa takut, dan dia berkata, "Tuan Zhou, ada sesuatu yang tidak beres, ada serangan. Hati-hati." Tepat ketika Chen Hansheng selesai berbicara, sebuah suara dingin terdengar dari luar. "Anjing yang baru saja membunuh orang-orang sekte api merahku, segera keluar dari sini." Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.